Di video ini kita akan membahas apakah Hostinger masih menjadi pilihan yang bagus untuk pemilik website baru dan apa yang perlu kamu ketahui tentang harganya. Apa kabar semuanya? Nama aku Erik Hansker dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun website pertamamu tanpa stres yang tidak perlu. Nah, jika kamu sedang menjelajahi berbagai host dan merasa kewalahan oleh perbandingan yang tidak ada habisnya, mari kita uraikan pro, kontra, dan biaya Hostinger dalam bahasa yang sederhana sehingga kamu bisa memutuskan apakah ini tepat untukmu. Dimulai dengan dasar-dasarnya, Hostinger dikenal dengan harganya yang hemat anggaran dan antarmuka yang ramah pemula. Perusahaan ini menggunakan panel kontrolnya sendiri yang disebut H-Panel, yang dirancang agar intuitif bahkan jika kamu belum pernah menggunakan si panel sebelumnya. Kamu bisa mengelola domains, emails, database, dan file dari satu dashboard tanpa perlu mengklik menu yang tidak ada habisnya. Itu saja sudah membuatnya menarik bagi pemilik website baru yang ingin menghindari kurva pembelajaran yang curam. Nah, ketika kamu mendaftar, Hostinger seringkali menyertakan sebuah free domain untuk tahun pertama dengan paket tertentu. Sebuah free domain bisa menghemat sekitar Rp150.000 hingga Rp225.000 setahun, yang merupakan keuntungan menyenangkan saat kamu baru memulai. Kamu juga bisa mendapatkan sebuah free SSL certificate untuk mengenkripsi traffic websitemu, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pengunjungmu. Paket-paket Hostinger dilengkapi dengan weekly backups pada tingkat yang lebih rendah dan daily backups pada tingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa kamu bisa memulihkan websitemu jika terjadi kesalahan, performa, dan keandalan. Tidak ada yang menginginkan website yang lambat. Hostinger menggunakan Lightspeed servers dan caching terintegrasi untuk memberikan waktu pemuatan yang cepat. Uptime, yang berarti persentase waktu di mana websitemu dapat diakses oleh pengunjung, juga sangat krusial. Hostinger mengiklankan jaminan uptime 99,9% dan umumnya memenuhi atau melampaui angka tersebut. Namun, perlambatan atau gangguan sesekali bisa terjadi pada server bersama atau shared server manapun. Jika kamu membutuhkan performa yang lebih konsisten, pertimbangkan paket cloud atau VPS. Kemudahan penggunaan. Salah satu nilai jual terbesar Hostinger adalah pengalaman penggunanya. H-panelnya bersih dan teratur dengan ikon besar dan label yang jelas. Mengatur sebuah website WordPress sesederhana mengklik auto installer dan cukup mengikuti petunjuknya. Tidak perlu mengunduh file atau mengonfigurasi database secara manual. Kamu juga bisa mengelola file websitemu menggunakan file manager bawaan atau terhubung via FTP jika kamu lebih suka kendali lebih. Fitur-fitur baru ditambahkan secara teratur, termasuk sekumpulan alat AI yang bisa membantumu menghasilkan konten atau elemen desain. Meskipun tambahan ini bagus, daya tarik intinya adalah pemula bisa melakukan sebagian besar tugas tanpa bantuan teknis. Dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan bisa menentukan atau merusak pengalaman hosting. Hostinger menyediakan dukungan 24/7 melalui live chat dalam sistem tiket. Waktu respons biasanya cepat dan agen dukungan dikenal sangat ramah dan berpengetahuan luas. Namun saat ini tidak ada dukungan telepon. Jadi jika kamu lebih suka menyelesaikan masalah dengan berbicara kepada seseorang secara langsung, ini mungkin menjadi kekurangan. Pusat bantuan mereka sangat luas, menawarkan panduan langkah demi langkah dan artikel pemecahan masalah. Kamu seringkali bisa menemukan jawaban tanpa menghubungi dukungan, yang sangat nyaman jika kamu bekerja di luar jam kerja normal. Kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita ringkas keuntungan dan kerugiannya. Di sisi pro, Hostinger menawarkan nilai yang sangat luar biasa untuk uang yang dikeluarkan. Kamu mendapatkan performa yang solid, SSL gratis, sebuah domain gratis, weekly backup, dan dashboard yang ramah pengguna. Kemampuan untuk menampung beberapa website pada tingkat yang lebih tinggi menambah fleksibilitas seiring berkembangnya proyekmu. AI Builder dan integrasi WordPress membuat peluncuran sebuah website menjadi sangat cepat dan sederhana. Di sisi kontranya, harga terendah yang diiklankan membutuhkan komitmen yang lebih lama. Jika kamu membatalkan lebih awal, kamu mungkin tidak mendapatkan pengembalian dana tarif promosi secara penuh. Biaya perpanjangan secara signifikan yang lebih tinggi, yang bisa mengejutkan jika kamu tidak siap. Hostinger kurang dalam dukungan telepon, yang bagi sebagian besar orang dirasa tidak nyaman. Akhirnya, meskipun performanya kuat untuk sebuah paket shared host, pengguna tingkat lanjut, atau website dengan high traffic, mungkin akan merasa paket tingkat entry sudah tidak mencukupi dan memerlukan sebuah VPS atau dedicated server. Nah, jika kamu ingin memulai dengan Hostinger, kami punya link untukmu di deskripsi di bawah. Cukup klik link itu, dan itu akan membawamu ke halaman ini di mana kamu bisa mengklik Start Now untuk memilih dari salah satu dari dua paket terpopuler mereka. Ada Premium Website Builder dan Business Website Builder. Premium Website Builder dimulai dari Rp45.000 per bulan dan itu dengan jangka waktu 48 bulan. Di mana Business Website Builder dimulai dari Rp60.000 per bulan dengan jangka waktu 48 bulan yang sama. Scroll ke bawah sedikit, kita bisa melihat perbedaan antara kedua paket ini. Pada paket Premium, kamu bisa membuat hingga 25 website dan kamu mendapatkan 2 kotak surat atau mailbox per website gratis selama setahun. Beberapa manfaat premium lainnya
adalah kamu akan mendapatkan sebuah domain gratis selama 1 tahun. Kamu bisa membangun website dalam hitungan menit dengan AI Website Builder. Kamu bisa memilih dari lebih dari 150 templates buatan desainer, buat dan jual kampanye email dengan AI dalam beberapa klik. Tumbuh lebih cepat dengan alat SEO, email, dan marketing untuk bisnismu. Kamu bisa melacak performa dengan live analytics dan memperbarui websitemu kapan saja dengan pengeditan mobile. Nah, pada paket bisnis, kamu akan mendapatkan semua itu, tapi kamu bisa membuat hingga 50 website dan kamu mendapatkan 5 kotak surat per website gratis selama setahun. Jadi kamu mendapatkan semua yang ada di premium. Plus, kamu bisa menjual hingga 600 produk dan mengelola tokomu dengan mudah. Kamu menyimpan 100% keuntunganmu dengan nol biaya transaksi. Kamu bisa menawarkan 100 lebih metode pembayaran yang berbeda. Jual merchandise custom dengan integrasi printable bawaan. Kamu bisa memoles salinanmu dengan AI Text Editor, buat visual menggunakan AI, bagikan ceritamu dengan AI Blog Post Generator, ada sebuah AI Image Generator, pembuat logo, dan asisten AI SEO. Setelah kamu memutuskan mana yang terbaik untukmu, cukup klik Choose Plan. Ini kemudian akan membawamu ke halaman checkout di mana kamu hanya perlu memutuskan jangka waktu yang ingin kamu komitmenkan. Apakah itu 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 48 bulan. Ingat saja, semakin lama kamu berkomitmen, semakin baik harga yang kamu dapatkan. Tapi untuk contoh ini, mari kita pilih opsi 12 bulan. Kamu bisa lihat harganya berubah dari Rp45.000 per bulan menjadi Rp60.000 per bulan, yang tidak terlalu buruk. Dan di sini kita bisa melihat harga Rp720.000 kamu mendapatkan 1 tahun penuh di Hostinger. Tapi tunggu, masih ada lagi. Ketik My First Website ke dalam area kode kupon dan kamu akan menghemat sejumlah uang tambahan juga. Jadi hanya dengan Rp660.000 kamu mendapatkan 1 tahun penuh di Hostinger. Nah, Hostinger juga punya jaminan uang kembali 30 hari. Jadi jika kamu mencobanya, melihat apakah ini akan berhasil untukmu dan kebutuhanmu dan membuat keputusan dalam waktu 30 hari. Jadi pastikan untuk mengklik link di bawah di deskripsi untuk memulai dengan Hostinger dan gunakan kode My First Website saat checkout. Untuk siapa Hostinger paling cocok? Jadi, apakah Hostinger layak? Jika kamu baru dalam membangun website, membutuhkan host andal yang tidak membuat kantong bolong, dan kamu tidak keberatan berkomitmen pada siklus penagihan yang lebih lama, Hostinger adalah pilihan yang solid. Ini ideal untuk personal blogs, website bisnis kecil, portfolio, dan bahkan toko e-commerce kecil. Jika kamu seorang pengembang atau agensi yang mengelola banyak klien, kamu mungkin menghargai kemampuan untuk menampung banyak website pada paket premium atau bisnis. Tapi kamu mungkin juga ingin membandingkan opsi yang menyertakan dukungan telepon atau alat pementasan atau staging tools tingkat lanjut. Tips untuk memaksimalkan Hostinger. Untuk memaksimalkan pengalamanmu, manfaatkan penawaran domain gratis. Pastikan untuk memilih sebuah domain yang mencerminkan brandmu dan mudah diingat. Aktifkan SSL Certificate segera untuk keamanan. Atur weekly atau daily backups dan uji pemulihannya hingga kamu tahu cara kerjanya. Jika kamu menggunakan WordPress, install sebuah caching plugin seperti Lightspeed Cache yang terintegrasi langsung dengan Hostinger server untuk meningkatkan performa. Akhirnya, tandai kalendermu untuk tanggal perpanjangan dan anggarkan biaya untuk perpanjangan yang lebih tinggi. Strategi perpanjangan dan perbandingan kompetitor. Salah satu tantangan penyedia hosting manapun adalah menangani perpanjangan. Tarif perpanjangan Hostinger bisa lebih tinggi daripada harga perkenalan. Untuk meminimalkan dampaknya, anggarkan untuk perpanjangan jauh-jauh hari dan pertimbangkan untuk mengunci jangka waktu yang lebih lama di awal jika kamu yakin dengan pilihanmu. Beberapa pengguna mengatur waktu perpanjangan yang berbeda untuk beberapa domain atau layanan sehingga tidak semuanya diperpanjang sekaligus. Yang lain berpindah penyedia saat biaya perpanjangan naik, tapi ini memerlukan migrasi websitemu. Saat menghitung pengeluaran jangka panjang, perhitungkan biaya perpanjangan hosting dan domain, serta tambahkan opsional seperti premium backups atau professional email. Bagaimana Hostinger dibandingkan dengan kompetitor? Bandingkan dengan Bluehost. Hostinger biasanya menawarkan harga perkenalan yang sedikit lebih rendah dan sumber daya yang lebih murah hati pada paket tingkat entry-nya. Bluehost bagaimanapun menyediakan dukungan telepon dan dikenal luas karena integrasinya dengan WordPress. SiteGround adalah kompetitor lain yang sering dipuji karena dukungan dan performa yang sangat baik, tapi harganya sangat tinggi. Saat kamu mengevaluasi host, pertimbangkan bukan hanya harganya, tapi juga kualitas dukungan, performa, konsistensi, dan fitur yang disertakan. Pertimbangan jangka panjang dan miskonsepsi. Pemula terkadang berasumsi bahwa mereka harus memilih host yang benar-benar sempurna sejak hari pertama, tapi kenyataannya, hosting tidak permanen. Sebagian besar penyedia menawarkan migration tools yang memungkinkanmu memindahkan websitemu ke tempat lain jika kebutuhanmu berubah. Jadi jangan biarkan keraguan-raguan menunda peluncuran websitemu. Mulailah dengan host andal yang sesuai dengan anggaran dan persyaratan fiturmu. Lalu pantau performa dan dukungan seiring pertumbuhanmu. Miskonsepsi lainnya adalah bahwa paket yang lebih mahal menjamin website yang lebih baik. Meskipun paket premium menawarkan lebih banyak sumber daya, mereka tidak secara otomatis meningkatkan desain atau kontenmu. Fokuslah terlebih dahulu pada menciptakan konten yang berharga dan membangun website. Upgrade hanya ketika traffic atau fungsionalitasmu menuntutnya.
Jadi dengan diskusi itu selesai, mari kita langsung ke Hostinger dan menunjukkan kepadamu seperti apa tampilannya. Jadi setelah kamu mendaftar ke Hostinger, inilah yang akan kamu temuin di dalam. Kita punya dashboard di sisi kiri di mana kamu bisa mengelola segalanya. Kamu punya homepage di sini di mana kamu bisa melihat paket hostingmu. Domains yang kamu miliki yang terikat dengan ini yang terdaftar melalui Hostinger. Dan jika kamu mengklik website, kamu bisa ke daftar websitemu di sini. Di bawah itu kita memiliki WordPress add-ons. Jadi kamu bisa mendapatkan hal-hal agar berfungsi lebih baik untuk website WordPressmu. Dan kemudian kita juga memiliki bagian migrasi. Ada bagian domain di sini, di mana kamu bisa mengelola semua domainmu, mendapatkan yang baru dan mentransfernya. Horizons adalah bagian dari fitur AI mereka. Dan websiteku menggunakan WordPress, jadi aku tidak benar-benar menggunakan ini. Di sebelah sini kita memiliki emails, jadi aku bisa mengklaim email gratisku di sini. Atau mereka punya business starter email. Jadi kamu mendapatkan 10 GB storage per kotak surat, 10 aturan penerusan, 10 alias email, dan itu adalah Rp6.000 per bulan. Dan itu adalah harga per kotak surat untuk langganan 12 bulan. Jadi Hostinger sekarang menawarkan email marketing yang merupakan fitur yang lebih baru. Dan kamu bisa melihat harga dan paket mereka di bawah sini. Jadi jika kamu memiliki ribuan pelanggan, kamu bisa melihat berapa biaya yang akan dikeluarkan. Di bawah itu kita memiliki VPS di sini untuk VPS hosting. Kita punya pemantauan dark web di sini juga. Dan kemudian di bawah ini ada penagihan atau billing dan marketplace. Ini adalah platform yang sangat modern, sangat mudah dinavigasi, yang sangat aku nikmati. Nah, saat kamu merampungkan risetmu ke berbagai penyedia hosting, jaga agar tujuanmu tetap menjadi fokus utama. Hostinger tetap menjadi opsi yang menarik bagi pemula karena keseimbangan antara harga dan fungsionalitasnya. Tapi tidak ada satupun penyedia yang sempurna untuk semua orang. Saat membuat keputusan akhir, tinjau kembali daftar fitur yang paling penting bagimu, seperti kemudahan penggunaan, performa, dukungan, dan biaya. Pendekatan yang bijaksana akan membantumu menghindari penyesalan pembeli dan memastikan websitemu memiliki fondasi yang solid. Untuk menegaskan kembali, jangan meremehkan nilai dari pengujian. Buatlah sebuah website sederhana. Bermainlah dengan alat-alatnya dan ukur seberapa mudahnya mencapai tugas-tugasmu. Hubungi dukungan dengan pertanyaan hipotesis dan nilai kualitas tanggapan mereka. Terlibatlah dengan komunitas pengguna untuk mendengar pengalaman langsung. Akhirnya, ingatlah bahwa hosting hanyalah satu kepingan teka-teki. Kesuksesan online juga bergantung pada konten, pemasaran, dan keterlibatan pelangganmu. Jadi pastikan untuk menggabungkan fondasi teknis yang kuat dengan strategi yang bijaksana. Dan kamu akan berada di jalur yang tepat untuk membangun kehadiran online yang berkembang. Jadi jika kamu ingin memulai dengan Hostinger, kami punya link untukmu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan sebuah komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi berbagai website builder, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.